Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Sistem Informasi F angkatan 2024. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah dijelaskan di minggu lalu, yaitu yang pertama ada Ethernet switching, yang kedua ada local access network atau LAN, dan yang terakhir ada routing. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasi materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Ahmad Nurillah, 3 digit NIM terakhir saya 187. Perkenalkan, dengan saya Rena Rifani dengan NIM 240512141182 dari kelas Sistem Informasi F angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Adinda Sesebila Putri dengan NIM 240512141183 dari kelas Sistem Informasi 2024 F. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Arya Putra, saya dari kelas F, NIM terakhir 206. Perkenalkan, saya Haikal Ahmad Elsaman, NIM 207, kelas SIF 2024. Baik, langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Dimulai dari materi yang pertama, yaitu Ethernet switching. Apa itu Ethernet switching? Switch Ethernet adalah perangkat jaringan yang berbagi informasi antara berbagai peralatan di jaringan area lokal atau LAN melalui peralihan paket, di mana data diterima, ditangani, dan dikirim ke lokasi yang dituju. Ia mengirimkan data masuk hanya ke perangkat yang terlibat dalam pertukaran, tidak seperti hub yang mengirimkan salinan paket data yang sama ke semua perangkat yang terhubung, terlepas dari apakah paket tersebut ditujukan untuk perangkat tersebut atau tidak. Hasilnya adalah metode ini menghemat waktu dan mengurangi lalu lintas melalui transmisi yang tidak diperlukan, sehingga meningkatkan efisiensi dalam jaringan. Namun, switch Ethernet beroperasi pada lapisan data link model OSI, juga dikenal sebagai lapisan kedua, namun dapat bertindak sebagai router yang memiliki fungsi perutaan pada lapisan jaringan atau tingkat ketiga juga, sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada juga cara kerja switch. Dalam proses pengiriman data, switch bekerja lebih efektif dibandingkan dengan hub. Ketika sebuah perangkat mengirimkan data, switch akan menerima paket data dan segera membaca alamat MAC tujuan yang tercantum di dalamnya. Setelah itu, switch akan mencari alamat MAC tujuan dalam tabel MAC dan port yang terhubung ke switch. Jika alamat MAC ditemukan, switch akan mengirimkan paket data hanya ke port yang terhubung dengan perangkat tujuan. Namun, jika alamat MAC tidak ditemukan, switch akan melakukan proses learning untuk menambahkan entry baru ke tabel MAC-nya. Cara kerja ini memungkinkan switch untuk mengirim data secara langsung ke perangkat tujuan, sehingga mengurangi lalu lintas yang tidak diperlukan di jaringan, berbeda dengan hub yang mengirim data secara menyeluruh. Lalu, ada juga fungsi switch. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya looping. Switch mampu mencegah terjadinya loop dalam jaringan, yang dapat menyebabkan broadcast storm dan mengganggu kinerja jaringan. Melalui Spanning Tree Protocol atau STP, switch dapat mendeteksi dan menonaktifkan jalur redundan yang berpotensi menyebabkan loop. Hal ini memastikan bahwa data selalu mengikuti jalur yang paling efisien dan tidak akan terjebak pada siklus yang tak berujung, sehingga menjaga stabilitas dan efisiensi jaringan. Lalu, yang kedua, membuat koneksi dengan beberapa host. Berbeda switch dapat memiliki banyak port, sehingga memungkinkan koneksi antara berbagai host, baik komputer, server, atau perangkat jaringan lainnya. Dalam topologi star, switch menjadi pusat yang menghubungkan semua perangkat, memfasilitasi komunikasi antar perangkat tanpa memandang lokasi fisik. Kemampuan ini membuat switch menjadi komponen penting dalam desain jaringan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi switch yaitu untuk mengurangi trafik jaringan. Switch berperan dalam mengurangi lalu lintas jaringan yang tidak perlu. Berbeda dengan hub yang menyiarkan data ke semua port, switch dapat mengirimkan data hanya ke port tujuan yang spesifik. Fungsi ini yang dikenal sebagai forwarding, yakni mengarahkan paket data secara tepat dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Selain itu, ia juga dapat digunakan untuk memisahkan dan menganalisis lalu lintas jaringan, membantu analisis kinerja, dan menyiapkan firewall. Kemampuan untuk melakukan port mirroring juga dapat membantu pemantauan dan analisis lalu lintas tanpa mengganggu aliran data normal. Selainnya ada mengoptimasi bandwidth LAN. Setiap domain memiliki koneksi bandwidth terpisah, sehingga secara efektif meningkatkan bandwidth LAN
keseluruhan yang tersedia dalam LAN. Kemampuan switch untuk beroperasi pada beberapa opsi layer model seperti data link, network, dan transfer layer membuat pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien. Hal ini penting dalam meningkatkan lalu lintas jaringan dari aplikasi yang intensif bandwidth seperti video streaming serta meningkatkan jumlah perangkat pengguna. Selanjutnya ada jenis-jenis Ethernet switching. Yang pertama adalah modular switch. Modular switch adalah jenis switch yang dapat dikonfigurasi dan diperluas sesuai kebutuhan. Switch ini memiliki slot modul yang dapat diisi dengan berbagai jenis modul seperti modul port Ethernet, modul port fiber optic, modul power supply, dan modul cooling fan. Modular switch sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk membantu jaringan yang besar dan kompleks. Yang kedua adalah fixed configuration switch. Fixed configuration switch yaitu jenis switch yang memiliki jumlah port yang tetap dan tidak dapat dikonfigurasi. Switch ini biasanya digunakan untuk jaringan yang kecil dan sederhana. Yang ketiga, unmanaged switch. Unmanaged switch adalah jenis switch yang tidak memiliki fitur manajemen jaringan. Switch ini hanya dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dan tidak dapat dikonfigurasi. Selanjutnya yang keempat adalah manager switch. Manager switch yaitu jenis switch yang memiliki fitur manajemen jaringan. Jenis ini dapat dikonfigurasi melalui antarmuka web atau command line interface. Selain itu, ia juga dapat digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan, memantau kinerja jaringan, dan mengamankan jaringan. Selanjutnya yang terakhir ada smart switch. Smart switch yaitu yang memiliki fitur manajemen jaringan yang lebih sederhana daripada manager switch. Smart switch dapat dikonfigurasi melalui antarmuka web atau aplikasi mobile. Smart switch biasanya digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Kita lanjut ke materi yang kedua, Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau jaringan LAN merupakan suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Jaringan LAN ini menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana dan cukup populer, seperti menggunakan kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair, kemudian menggunakan hub, menggunakan switch, router, dan lain sebagainya. Kebanyakan LAN diimplementasikan untuk mentransfer data di antara pemakai dalam jaringan atau membagikan sumber daya di antara pemakai. Implementasi LAN dapat dilengkapi dengan kemampuan transfer data berkecepatan tinggi tanpa membutuhkan operator sistem untuk menjalankan proses transmisi. Alasan lain pengimplementasian LAN adalah untuk membagi sumber daya hardware dan software di antara pemakai jaringan. LAN juga memungkinkan pemakai untuk bersama-sama menggunakan software dan menggunakan data yang dihasilkan oleh software. Kemudian kita membahas komponen LAN. Ada dua hal utama yang harus dipertimbangkan ketika merencanakan atau memasang LAN, yaitu komponen hardware jaringan dan komponen software jaringan. Ada tiga kategori utama peralatan yang membentuk komponen hardware dalam jaringan lokal atau jaringan LAN. Ketiga kategori utama tersebut adalah yang pertama server, kemudian yang kedua sistem komunikasi LAN, dan yang ketiga workstation. Cara kerja LAN, ada 8 tahapan kerja LAN yang kami temukan. Yang pertama, komputer server adalah komputer induk dan menyediakan segala informasi yang dibutuhkan oleh user atau klien. Kemudian cara kerja yang kedua, komputer klien atau user akan mengambil dan juga mengakses informasi dari komputer server secara bersamaan. Yang ketiga, paket data dan juga informasi yang diminta oleh komputer klien atau user akan ditransmisikan oleh komputer server yang berperan sebagai transmitter melalui kabel jaringan ataupun media konektivitas wireless. Kemudian yang keempat, paket data atau informasi yang dikirimkan oleh server kemudian akan melalui beberapa perangkat keras jaringan seperti hub, switch, dan juga bridge yang akan membagi paket-paket data tersebut sesuai dengan jalur yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu paket data dan informasi terpecah dan ditransmisikan, maka komputer user atau klien yang pada awalnya melakukan request akan berperan sebagai receiver yang siap menerima informasi dan juga paket data yang dikirimkan oleh server. Kemudian dalam proses transfer dan juga transmisi datanya, sebuah informasi atau paket data akan melewati layer atau lapisan tertentu untuk dapat didefinisikan dan juga ditransmisikan ke setiap perangkat-perangkat jaringan.
Kemudian komputer server maupun komputer klien yang saling terhubung dalam jaringan LAN atau jaringan LAN akan menggunakan protokol-protokol jaringan tertentu agar bisa saling terhubung dan saling berkomunikasi seperti protokol TCP atau IP. Kemudian LAN juga bisa dimanfaatkan untuk ditransmisikan dalam jaringan internet baik secara nirkabel ataupun menggunakan kabel ataupun router yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, dan semua komputer yang terhubung ke dalam jaringan LAN tersebut bisa melakukan akses ke dalam jaringan internet. Kemudian slide selanjutnya itu ada topologi jaringan LAN atau ada topologi bus, topologi ring, topologi star. Ada lagi jenis media transmisi pada LAN, yaitu ada kabel STP atau UTP, kabel koaksial, kabel fiber optik. Kemudian ini ada penjelasan terkait routing. Apa sih itu routing? Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Routing juga dapat berarti proses memindahkan suatu paket data dari host pengirim ke host tujuan, di mana kedua host tersebut tidak berada dalam satu network yang sama. Tugas routing akan dilakukan device jaringan yang disebut sebagai router. Router yakni perangkat yang digunakan sebagai penghubung paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Kemudian router bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Informasi dalam routing bermuat tujuan kemana semua paket data akan dikirimkan, serta informasi terkait jalur terbaik yang akan ditempuh. Informasi tersebut akan disimpan oleh router pada suatu sistem yakni table routing. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jenis-jenis routing. Yang pertama ada direct routing. Direct routing adalah routing langsung yang mengirimkan paket dari satu jaringan ke jaringan lain secara langsung, atau dalam arti lain host berada pada jaringan fisik yang sama sehingga tidak perlu melalui mesin lain atau gateway. Jika suatu host mengirimkan data ke host lain dalam suatu jaringan yang sama, maka data tersebut dikirimkan langsung ke tujuan dengan mengenkapsulasi IP datagram pada layar fisikal. Yang kedua ada indirect routing. Indirect routing adalah routing yang tidak langsung yang mengirimkan paket dari suatu jaringan ke jaringan lain yang tidak terhubung langsung atau berbeda jaringan, sehingga paket akan melewati satu atau lebih gateway atau network yang lain sebelum sampai ke tujuan. Jika suatu host mengirimkan data ke host lain yang berada pada jaringan yang berbeda, maka dibutuhkan satu IP address yang digunakan sebagai gateway. Selanjutnya ada fungsi routing. Fungsi routing yang pertama adalah route discovery. Fungsi utama router yaitu mengenali router lain untuk menghubungkan beberapa jaringan yang menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Informasi route dapat diberikan kepada router yang lain secara statis maupun dinamis. Yang kedua ada route management. Routing berfungsi dalam melacak semua jalur yang memungkinkan untuk dilewati data dengan disebut route. Router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute berjalan informasi akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Yang ketiga ada path determination. Routing berfungsi dalam melacak semua jalur yang memungkinkan untuk dilewati data disebut dengan route. Router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Cara kerja routing. Routing bekerja melalui bantuan perangkat router yang dimana melalui proses routing maka pengiriman paket data dapat mencapai tujuannya di jaringan komputer. Berikut cara kerja routing. Yang pertama, konsep dasar perutian berada pada jaringan TCP atau IP, di mana pada proses ini berlangsung terjadi pemberian alamat ke setiap pengguna komputer. Data yang dikirim oleh perangkat lain akan dikirim dalam bentuk datagram atau paket data yang dikenal dengan IP. Dalam datagram ini, alamat tujuan biasanya sudah ada pada paket data. Kemudian IP akan memvalidasi alamat paket data dan mengirimkannya ke perangkat tujuan, di mana tujuan datagram ini berada pada jaringan yang sama dengan perangkat asal dan data akan segera dikirimkan.
Apabila alamat data tujuan tidak berada pada jaringan yang sama, maka akan dialihkan ke router yang lain yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.